Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi, benarkah beliau akan dibaiat tahun 2020 ini? Imam Mahdi merupakan sosok pemimpin akhir zaman yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Al-Mahdi merupakan bagian dari kabar gembira bagi kaum muslimin akhir zaman. Kedatangan beliau saat ini sangat dirindukan oleh umat Islam dan kaum muslimin. Imam Mahdi merupakan bagian dari akidah yang harus diyakini kebenarannya. Namun demikian, benarkah beliau akan dibaiat tahun ini, tahun 2020? Di sini kami akan memberikan sedikit penjelasannya mengenai kontroversi di kalangan kaum muslimin mengenai kemunculan dan dibaiatnya Imam Mahdi. Pendapat pertama, sebagian ulama, ustadz, pemuka agama berpendapat bahwa Al-Mahdi masih lama kemunculannya. Pendapat kedua, sebagian ulama, ustadz, pemuka agama berpendapat bahwa Al-Mahdi sudah dekat kemunculannya. Pendapat ketiga, sebagian ulama, ustadz, pemuka agama berpendapat bahwa Al-Mahdi akan dibaiat tahun ini, tahun 2020. Bahkan dikatakan individunya telah diketahui oleh sebagian orang. Ketiga pendapat ini akan kita bahas secara singkat dalam video ini. Apabila kita berbicara mengenai suatu kabar gaib yang datang dari Nabi SAW, terutama mengenai kejadian di masa depan atau masa yang akan datang, maka poin penting yang harus kita pegang adalah kita tidak bisa mengklaim bahwa kejadian itu masih lama atau sudah dekat, kecuali kita telah mempelajari tanda-tandanya. Misal kabar tentang hari kiamat, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa kiamat pasti terjadi, namun beliau tidak bisa memastikan kapan terjadinya. Namun Rasulullah SAW di saat mengabarkan akan datangnya hari kiamat, beliau juga mengabarkan ciri-ciri atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dengan tanda-tanda atau ciri-ciri inilah maka kita akan bisa menyimpulkan apakah kiamat sudah dekat atau masih lama. Demikian juga dengan kabar akan datangnya pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Kabar tentang datangnya Imam Mahdi merupakan kabar gaib yang merupakan bagian dari kejadian di masa depan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Mahdi akan datang di akhir zaman. Namun beliau SAW tidak bisa memastikan kapan hal itu akan terjadi. Hari, tanggal, bulan, dan tahun tidak diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Mari kita bahas satu persatu tiga pendapat mengenai kemunculan Al-Mahdi di atas. Pendapat pertama, sebagian ulama, ustadz, pemuka agama berpendapat bahwa Al-Mahdi masih lama kemunculannya. Pendapat ini bisa dikatakan jauh dari kebenaran. Kenapa bisa demikian? Sebab Rasulullah SAW mengabarkan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri akan dekatnya kemunculan Al-Mahdi, yaitu perselisihan hebat di kalangan manusia dan gempa-gempa meningkat tajam di seluruh dunia. Bila semua tanda dekatnya Al-Mahdi sudah menggejala hebat, apakah masih bisa dikatakan kemunculannya masih lama? Dunia saat ini sedang diliputi malapetaka dan bencana alam yang amat dahsyat. Silahkan cross check sendiri keadaan dunia saat ini dari segi ekonomi, politik, sosial, bencana alam, kematian, pembunuhan, pembantaian, dan intimidasi yang dialami oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Ini berarti seluruh tanda-tanda dekatnya kemunculan Al-Mahdi sedang berlangsung saat ini. Maka tidak tepat bila dikatakan bahwa kedatangan Al-Mahdi masih lama. Pendapat kedua, sebagian ulama, ustadz, pemuka agama berpendapat bahwa Al-Mahdi sudah dekat kemunculannya. Pendapat ini insya Allah paling mendekati kebenaran. Bagaimana bisa demikian? Dekatnya kemunculan Al-Mahdi itu ibarat seorang ibu yang sedang hamil atau mengandung anak dalam rahimnya. Seorang wanita yang mengandung anak dalam rahimnya akan mengalami tanda-tanda bahwa ada jabang bayi yang akan lahir, seperti mengalami muntah-muntah, pendarahan, berhenti haid, badan sakit, mudah lelah hingga kontraksi. Tubuhnya mengalami perubahan hormon, perut mulai menggelembung, tidak nyenyak tidur, banyak makan, ngidam makanan tertentu dan sebagainya. Demikian juga dengan kemunculan Al-Mahdi. Tanda-tanda akan munculnya pemimpin akhir zaman sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan saat ini tanda-tanda itu sedang berlangsung dan sedang menyempurnakan proses datangnya pemimpin umat Islam. Dan ibarat seorang ibu yang sedang hamil, maka kelahiran bayi dalam kandungannya hanya tinggal menghitung waktu. Demikian juga dengan kemunculan Al-Mahdi, hanya tinggal menunggu waktu.
Sebab gejala-gejala alam dan kondisi dunia akan dekatnya kemunculan beliau yang tidak bisa dikarang-karang sedang berlangsung saat ini. Pendapat ketiga, sebagian ulama ustadz pemuka agama berpendapat bahwa Al-Mahdi akan dibaiat tahun ini, tahun 2020. Bahkan sosok Al-Mahdi itu sudah diketahui oleh sebagian orang. Kaidah yang perlu kita pahami berkenaan dengan pembahasan masalah gaib tentang kejadian di masa mendatang atau masa depan, yaitu kita tidak boleh menetapkan secara pasti hari, tanggal, bulan, dan tahun kejadiannya, kecuali hal itu memang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW secara mutlak. Demikian juga dengan sosok siapakah Al-Mahdi itu. Kita juga tidak dibenarkan mengatakan bahwa si fulan adalah calon Al-Mahdi, walaupun semua ciri-ciri fisik orang tersebut sama dengan ciri-ciri yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab mengklaim sesuatu yang masih gaib terhadap pribadi seseorang adalah hal yang tidak dibenarkan. Maka pendapat ketiga ini merupakan pendapat yang jauh dari kebenaran. Mengapa bisa demikian? Sebab Al-Mahdi merupakan perkara gaib yang akan terjadi di masa depan yang mana tidak bisa dipastikan oleh satu orang pun. Bahkan ulama sekalipun tidak punya hak memastikan dan mengklaim perkara gaib di masa depan, kecuali hal itu sudah terjadi di masa tersebut. Jadi kemunculan Al-Mahdi dan siapakah Al-Mahdi itu hanya bisa diklaim setelah hal itu terjadi. Dan perlu kita pahami bersama bahwa proses pembaiatan Al-Mahdi merupakan proses dadakan, tidak bisa direncanakan, tidak bisa diatur oleh manusia, tidak bisa dikarang-karang oleh orang. Bahkan calon Al-Mahdi tidak tahu bahwa dirinya adalah Al-Mahdi. Proses pembaiatan Al-Mahdi merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana Allah akan menggerakkan hati manusia terbaik, manusia pilihan Allah untuk membaiat Al-Mahdi secara paksa. Dibaiat oleh 7 orang ulama. Ini pendapat pertama menurut sebagian ulama. Atau dibaiat oleh 313 orang terbaik. Ini pendapat kedua menurut sebagian ulama yang lain. Dan proses pembaiatan ini merupakan proses yang terjadi di depan Ka'bah secara spontanitas, tidak bisa dikarang-karang dan tidak mungkin direncanakan oleh manusia. Allah lah yang mengatur proses pembaiatan ini sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.